Nadia Sakti Maisara, Prodi Fikih dan Konseling Islam dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul Muhtaram para alim ulama, wabil khusus Mami Sugiyarsi selaku koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukawati, atalallaha umraha wa sihatan wa afiyah, dan tak lupa kepada teman-temanku senasib seperjuangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahat di majelis yang insya Allah penuh barakah tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Dan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada sang reformis akbar, junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini, dan kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya akan menyampaikan pidato tentang sabar, ikhlas dan syukur. Para hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui di dalam kehidupan ini kita seringkali menjumpai macam-macam keadaan seperti suka, duka, senang, bahagia, dan lain sebagainya, serta ujian-ujian yang datang silih berganti. Semua itu membutuhkan kekuatan hati dan mental yang kokoh. Jika tidak ada kekuatan, kita akan terombang-ambing oleh keadaan. Contoh saja pada masa sekarang, Allah memberikan ujian seluruh dunia dengan makhluknya, yaitu memberikan adanya pandemi ini, wabah corona yang bahasa kerennya adalah COVID-19. Di sini masyarakat dihimbau untuk selalu melakukan kegiatan di rumah, aktivitas di rumah, belajar mengajar di rumah, bahkan kita mau sholat berjamaah itu harus di rumah. Maka dari itu, bagaimana sih kita selaku umat Islam, kita selaku manusia harus menyikapi adanya wabah corona ini? Ada 3 hal yang harus kita ketahui untuk menyikapi adanya wabah ini. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah ikhlas, dan yang terakhir adalah syukur. Yang pertama adalah sabar. Dengan bersabar kita mendapatkan pahala. Sabar di sini bukan berarti kita sabar berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, tetapi kita harus berikhtiar, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita selama adanya wabah ini kita melakukan segala sesuatu kegiatan itu dari rumah, bahkan juga itu dapat menyebabkan kebosanan dalam diri kita. Tetapi semua itu ada hikmahnya. Seperti halnya firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua adalah ikhlas. Maksudnya ikhlas di sini adalah kita tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas itu juga kita dapat menikmati kehidupan dan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah sudah berkehendak, maka semua makhluk pun tidak bisa menghalanginya.
dengan kita melakukan keikhlasan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di rumah, khususnya adanya wabah ini ya, pasti kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan itu sendiri. Seperti halnya hadis yang dapat mengingatkan kita tentang keikhlasan, yaitu riwayatnya Al-Bazzar dari Adha Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu khlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yuqbala minal a'mali illa ma qala sholat, yang artinya, hai manusia, bertulus ikhlaslah kamu akan segenap amal yang dikerjakan, karena sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu amalan kecuali dikerjakan karena Allah semata-mata. Yang terakhir adalah syukur. Mengapa sih kita harus bersyukur? Karena dengan adanya kita bersyukur, kita akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Kita jika di rumah nanti kita bisa berkumpul bersama keluarga, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya tidak dilakukan, kita bisa dilakukan, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa melakukan zikir bareng-bareng dan lain sebagainya. Ingat, kita jangan menunggu kebahagiaan itu datang. Karena kenapa? Jika kita selalu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita berikan setiap hari, maka kebahagiaan itu akan datang sendiri tanpa kita harus menunggu kebahagiaan itu datang. Para hadirin yang dirahmati Allah, itulah tadi 3 poin yang harus dimiliki setiap manusia. Jika kita sabar dalam menghadapi apapun, pasti keikhlasan, rasa syukur itu akan mengikutinya dengan sendirinya. Sehingga kita akan mengetahui arti kehidupan yang sesungguhnya. Serahkanlah semua kepada Allah, karena kehidupan ini seperti halnya roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Begitulah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.